Kita masuk ke contoh soal, di mana ini aku ambil dari pengantar akuntansi 2, UTS. Dibilang bahwa PT Berkah memiliki otorisasi penerbitan saham biasa atau ordinary share sejumlah 5.000 lembar dengan harga nilai parnya 10.000 per lembar saham. Pada tanggal 16 April 2002, Berkah menerbitkan 1.500 lembar saham biasa dengan harga pasarnya 12.000 per lembar. Jadi bagaimana penjurnalan dari kasus PT Berkah ini? Nah, karena dia menerbitkan saham, berarti dia kan bakalan dapat cash gitu ya. Cashnya berapa? Cashnya itu didapat dari lembar yang terbit 1.500 dikalikan dengan harga pasarnya, yaitu 12.000. Nah, 1.500 dikali 12.000 berarti ada 18 juta. Berarti dia dapat cash sebesar 18 juta. Ini bagian debitnya, bagian kredit di sini. Nah, untuk yang bagian kreditnya itu apa? Bagian kreditnya yang pastinya itu ada share capital ordinary. Sebesar berapa? Sebesar 1.500 dikalikan dengan par value-nya. Par value-nya 10.000. Jadi ada 15 juta. Di kreditnya 15 juta. Kemudian ada share premium ordinary. Share premium ordinary-nya berapa ya? 18 juta dikurang 15 juta berarti ada 3 juta. Nah, jadi the balance jawabannya dapatnya yang C. Yang C kan ya? Ya, yang C. Nah, dapat 1. Nah, itu kemudian untuk yang contoh soal yang pertama, kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Nah, di pembahasan berikutnya kita akan mempelajari tentang penerbitan saham, untuk jasa atau aset yang non-cash. Jasa. Nah, bukan hanya saham yang secara cash yang dapat diterbitkan, korporasi itu juga dapat menerbitkan saham untuk yang pertama itu ada seperti jasa atau pelayanan. Nah, jasa atau pelayanan itu seperti ada konsultasi atau jasa pengacara. Kemudian itu bisa juga dia aset non-cash lainnya seperti ada tanah, building gitu ya, atau equipment. Nah, ada biaya juga nih. Ada cost dari aset atau jasa. Nah, ini tuh apa? Dia itu aset atau biaya dari aset atau jasa ini diukur dari fair market value. Nah, fair market value yang aset yang diterima. Bisa juga diukur dari fair market value
dari saham yang diterbitkan. Nah, kalau misalnya nggak ada dua-duanya nih ya, baik itu fair market value aset yang diterima ataupun fair market value dari aset yang diterbitkan, itu dapat digunakan harga beli aset yang diterima. Gitu. Kita langsung masuk ke contoh soal aja. Contoh, misalnya PT BRI gitu ya, PT BRI membeli mesin seharga 5 juta, dibayarkan dibayarkan dengan menggunakan saham. Nah, ada par value-nya, diketahui bahwa par value-nya itu sebesar 1.000 per lembar dan diterbitkan sebanyak 1.000 per lembar. Nah, diketahui saham PT BRI ini dijual di BEI gitu, di Bursa Efek Indonesia dengan state market. State market value-nya sebesar 4.000 per lembar. Nah, itu. Oh ya, nice to know juga bahwa state market value ini merupakan tingkat fair value tertinggi nih di active market. Nah, berdasarkan PSK 68 tentang fair value. Nah, kita lanjut aja bagaimana penjurnalannya. Jurnal. Karena kita mau beli mesin, berarti kita bakalan dapat mesin. Mesinnya seharga berapa? Mesinnya kan harganya itu kan 4.000 nih, 4.000. Terus yang diterbitkan itu sebanyak 1.000 lembar, berarti kan ada 4.000 dikali 1.000. Berarti ada 4 juta. Nah, kemudian ada di kreditnya ada share capital ordinary sebesar ya, 1.000 lembar dikali dengan Rp 1.000 ya. Sama dengan ada 1 juta. 1 juta. Kemudian ada share premiumnya juga. Share premiumnya berapa ya? Tinggal 4 juta dikurang 1 juta ada 3 juta. Gitu. Sebenarnya nggak jauh beda sama yang tadi yang cash gitu ya. Kemudian kita lanjut ke misalnya nih, ya aku ini kan tadi dia ada nilai fair value-nya gitu ya. Ada nilai pasar saham dan mesinnya gitu. Nah, terus bagaimana jurnal jikalau tidak diketahui nilai pasar saham dan mesinnya?
Hmm. Nah, jadi kalau misalnya tidak diketahui nilai pasar saham dan mesinnya, kita menggunakan harga beli si mesin yaitu 5 juta gitu. 5 juta, kemudian ada share capitalnya, capital ordinary sebesar 1 juta. Tetap, eh, ini salah ya, 1 juta, kemudian ada share premiumnya. Nah, share premiumnya yang agak beda, share premium ordinary-nya di sini 4 juta. Nah, ini untuk yang ordinary share, kita akan lanjut ke treasury share. Sebentar, kita lanjut treasury share. Treasury share ini apa? Jadi treasury share itu adalah saham yang dimiliki oleh perusahaan dengan cara membeli kembali gitu ya. Jadi saham milik perusahaan yang diperoleh kembali untuk pemegang saham itu. Singkatnya treasury share adalah saham milik perusahaan yang diperoleh kembali untuk pemegang saham. Nah, jadi tujuan dari perusahaan membeli saham yang beredar itu, yang pertama itu adalah menerbitkan kembali saham tersebut kepada pejabat dan karyawan berdasarkan rencana bonus dan kompensasi saham. Yang kedua, meningkatkan nilai pasar saham. Yang ketiga, memiliki saham tambahan yang tersedia untuk digunakan dalam akuisisi perusahaan lain. Yang keempat itu ada meningkatkan laba per saham, dan yang kelima tujuannya itu adalah menghilangkan pemegang saham yang bermusuhan dengan membeli mereka gitu. Kita eh, bakalan lanjut ke contoh juga gitu. Tapi di sini sebelumnya itu kalau misalnya akuntansi saham treasury ini, untuk informasinya bahwa dia itu menggunakan cost method gitu ya. Nah, kita ke contoh aja. Di sini mana di contoh nih? Contoh. Misalnya contohnya itu ada PT Astra. Nah, PT Astra itu ada dia di laporan ekuitasnya itu ada, sorry ini laporan ekuitasnya ya. Ekuitas. Share capital ordinary-nya itu 10.000 dengan 10.000, 100.000 lembar saham issuance itu diterbitkan dan outstanding. Outstanding atau yang beredar gitu ya. Berarti 1.000 dikali 100.000 ada 100 juta. Nah, ada return earning sebesar 30 juta. Jadi total equity-nya kan 130 juta.
Nah, kemudian si PT Astra itu membeli kembali saham yang telah diterbitkannya, saham yang telah diterbitkan sebanyak berapa? Sebanyak, contohnya aja sebanyak 1.000 lembar gitu ya. 1.000 lembar saham. Nah, dengan harga berapa? Dengan harga 4.000 per lembarnya. Nah, jadi kan karena ini berarti ada treasury shares sebesar 4 juta ya, 4.000 dikali 1.000, dan juga kita ngeluarin uang sebesar 4 juta juga. Nah, berarti ada perubahan pada laporan ekuitasnya gitu ya. Laporan ekuitas yang terbarunya itu si PT Astra share capital ordinary-nya gitu ya. Tapi kemudian ada 100.000 saham yang diterbitkan, dan nah yang beredarnya kan udah berkurang nih 4.000 karena dibeli lagi. Jadi yang outstandingnya sebenarnya tinggal 96.000 gitu ya. Tapi di sini dia tetap jumlahnya itu 100.000, 100 juta sorry. Dan ada return earning-nya. Return earning-nya dia tetap 30 juta. Nah, ada tambahan di mana ada less treasury share sebesar 4 juta gitu ya. Dari sini, dari 4 juta ini. Jadi total equity-nya tinggal 126 juta. Nih less ya. Jangan lupa nih ada keterangan less dikurangi. Itu. Itu untuk yang treasury shares. Kemudian kita akan lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu ada disposal treasury. Sini. Nah, disposal treasury ini ada dalam dua keadaan nih. Keadaan pertama itu jikalau above cost. Nah, langsung ke contohnya aja. Jadi kayak misalnya PT Astra menjual saham treasury senilai 5.000 lembar. 5.000 per lembar gitu ya. Kemudian sebanyak 200 lembar saham. Biasanya menjual saham treasury senilai 5.000 per lembar sebanyak 200 lembar saham gitu.
Berarti kan kita dapat cash gitu ya. Kita dapat cash sebesar 500 kali 5.000 kali 200 itu berarti ada 1 juta. Terus ada share premiumnya dan nanti ada treasury share. Nah, share premiumnya berapa? Share premiumnya berarti ada 200.000. 1.000 gitu ya. Dan treasury-nya, share-nya ada 800.000. Nah, kemudian dari sini PT ABC menjual saham treasury lagi seharga 300.000. Seharga 3.000, sorry. Seharga 3.000 sebanyak 100 lembar. Gitu ya. Dari sini PT Astra menjual saham treasury lagi seharga 3.000 sebanyak 100 lembar. Nah, bakalan dapat cash sebesar 300.000. Bener gak? Ya, bukan deh. Cash 300.000. Kemudian share premium 100.000. Kemudian ada treasury share 400.000. Nah, ini ya. Baru kemudian kalau misalnya PT ABC menjual treasury share lagi sebesar 3.500 sebanyak 400 lembar gitu. Nah, ini dia gimana pencurhalannya ini mungkin agak berbeda karena dia memperhitungkan si share premium treasury-nya. Pertama kan kita bakalan buat akun T dulu, ada akun T share premium treasury. Pertama kan dia 200.000 nih, 200.000 di kredit, kemudian dia di debitnya 100.000. Berarti kan sisa 100.000 lagi gitu ya. Nah, kita buat jurnal dulu deh. Karena kalau gini kan berarti dia dapat cash sebesar 1.400.000 gitu ya. Terus ada share premiumnya. Nah, share premiumnya itu kan ini tinggal 100 nih ya. Tinggal 100. Nah, terus ada treasury share.
Treasury share-nya berarti kan 1.600.000. Nah, jadi karena ini nggak balance, jadi kita ambil si penambahan kredit debitnya itu dari return earning. Kita masukkan akun return earning sebesar 100.000 gitu. Nah, jadi teman-teman mau jelasin dulu dari awal dari mana dapat nih dari atas ya, dari yang treasury. Dari mana bisa dapat ini ya, bisa dapat 200.000 ini dari mana, 800.000-nya dari mana. Nah, yang tuh 800.000 ini kan tadi dari 200.000, 200 lembar saham dikalikan 4.000. 4.000-nya itu dari mana? 4.000-nya itu ngikut masih soal yang di atas itu, yang di atas ini yang ada treasury reserve ini kan 4.000 nih. Nah, jadi 800.000 ini dari 200 dikali 400, 200 dikali 4.000 gitu. Oh, aku above cost. Tunggu aku coba. Nah, itu. Kemudian, nah nih, jadi treasury reserve yang di sini juga dapat 100 lembar itu dikalikan dengan yang eh ini yang harga 4.000 lembar ini gitu ya. Kan dia dibelinya itu waktu itu 4.000 per lembar. Kemudian dia dijual lagi di sini gitu. Aku buat keterangan di sini ya. HB-nya itu harga beli 4.000 per lembar. Nah, gitu dah. Biar nggak membuat ambiguitas. Oke, itu untuk yang above cost gitu ya. Dan juga below cost ya. Nah, kemudian kita masuk ke bagian yang share bagian agak akhir gitu ya. Dan namanya juga preference share gitu. Memang materi kali ini kayaknya juga cukup banyak ya teman-teman. Tapi it's okay, kita akan buat ada preference share. Nah, ada dua hal khusus gitu ya. Dua hal yang menyebabkan khusus. Dua hal yang menyebabkan khusus si preference shares ini, itu yang pertama itu eh, ia didistribusi dari dividen gitu. Didistribusi dari dividen. Nah, jadi didistribusikan lebih awal dibandingkan dengan share capital ordinary. Dan juga itu ada kumulatif dividen, di mana contohnya itu misalnya nih ketika 2016 dan 2017 tidak memberi dividen, nah di 2018 itu dividennya itu harus diberikan sebanyak 3 kali gitu. Jadi waktu 2018 itu menerima dividen pada 2016, 17 dan yang ke-8 2018-nya. Kemudian yang kedua itu ada likuidasi preference. Nah, likuidasi preference ini apa? Jadi likuidasi preference ini dibagi terlebih dahulu ke pemegang saham preference sebelum ke pemegang share capital ordinary. Nah, itu untuk yang preference share penyebab khususnya gitu ya. Nah, kita langsung lanjut ke contoh soalnya itu ada misalnya PT Astra menerbitkan eh sorry menerbitkan 10.000 saham preferen
dengan par value-nya 10 per lembar. Seharga 12 lembar. Nah, jadi kan kita bakal dapat cash sebesar 10.000 dikali 12, berapa tuh? 120 ya. 120.000, kemudian ada share capital. Nah, preference di sini. Preference senilai 10.000 dikali dengan 10 berarti ada 100.000. Nah, terus itu ada share premium price-nya sebesar 20.000. Nah, sebenarnya untuk preference share ini juga hampir sama dengan yang share lainnya, ada yang capital ordinary share dan yang treasury share gitu ya. Nah, itu untuk yang share gitu. Terus kita akan membahas dividen. Kita bakalan membahas dividen. Sorry. Ini kita bakalan membahas dividen. Nah, dividen itu apa? Dividen itu adalah pembagian laba dari korporasi kepada pemegang saham ya. Shareholders. Nah, dividen ini terbagi menjadi ada 4 nih, ada cash, kemudian ada properti, ada share dividen, dan ada scrip dividen. Scrip. Nah, tapi yang kita bahas di sini hanya cash dan juga share gitu ya. Cash dan share dividen. Nah, sebelumnya itu sebelum mengetahui tentang cash dividen dan share dividen, ada 3 tanggal penting nih. 2, 3. Tanggal penting apa? Tanggal penting tentang hubungan aku sama dia, Kak. Tentu tidak ya teman-teman, tentu tidak. Jadi 3 tanggal penting di sini adalah tanggal yang pertama itu tanggal pengumuman. Nah, tanggal pengumuman itu dikatakan bahwa RUPS mengumumkan adanya dividen. Kemudian yang ada tanggal pencatatan. Nah, di tanggal pencatatan ini ditentukan siapa yang berhak mendapatkan dividen gitu. Nah, biasanya ini kalau untuk penjurnalan itu no entry ya teman-teman. Kemudian itu ada tanggal pembayaran. Tanggal pembayaran itu ya proses pembayaran kepada shareholders gitu ya. Nah, kita masuk ke bagian pertama itu ada cash dividend. Contoh tanggal Desember 1
PT Astra mengumumkan bahwa akan membagikan dividen nih, akan membagikan dividen sebesar 100.000 per lembar. Kemudian diketahui saham yang issued, yang terbit dan outstanding ya, yang beredar itu sebanyak 100 lembar, 1000 lembar deh. Nah, kemudian tanggal di pencatatannya itu pada 15 Desember 2018 gitu. Dan pembayarannya itu pada 5 Januari 2019. Dibayarkan di tahun depannya gitu ya. Nah, jurnalnya bagaimana? Ada catatan untuk 3 jurnal ini. Pertama itu pada saat 1 Desember 2018 itu, waktu tanggal pencatatan, itu kita mencatat cash, dividen, pada dividen payable. Itu sebesar 100 juta. Kemudian pada 15 Desember, seperti yang tadi bilang, no entry ya. Kemudian di 5 Januarinya ada dividen payable. Terus kita pada tanggal yang proses pembayarannya, kita kan dapat dividen payable kita berkurang tuh ya. Dividen payable berkurang dan kita mengurangi ini cash dividen kita. Mengeluarkan cash dividen kita sebesar 100 juta. Nah, ini untuk yang cash dividen. Kemudian kita lanjut ke share dividen. Nah, ada tujuan utama share dividen. Tujuan utamanya adalah perusahaan dapat memenuhi ekspektasi pemegang saham tanpa mengeluarkan uang gitu. Kemudian share dividen ini terbagi juga menjadi dua gitu ya. Ada yang small share dividen. Small share dividen ini apa? Small share dividen ini kurang dari 20% sampai 25% saham beredar perusahaan. Sedangkan yang ada large share dividen di mana lebih dengan 20% sampai 25% saham beredar perusahaan. Gitu ya. Nah, kita ke contoh aja juga. Ini PT Astra mengumumkan
akan bahwa akan membagikan 10% dividen saham untuk 50 ribu lembar saham. 50 ribu lembar saham yang beredar gitu ya. Dengan par value sebesar 100 ribu per lembar. Nah, current marketnya current market value-nya itu kita buat 150 ribu ya. 150 ribu. 150 ribu per lembar gitu ya. Nah, jadi setelah ini penjurnalnya gimana? Nah, penjurnalnya itu sama kayak tadi deh waktu pengumuman. Ada share dividends. Share dividends-nya berapa? Ini ada 150 ribu dikali 50 ribu dikali 10%. Jadinya 750 juta. Pada apa? Pada ordinary share. Ordinary share dividends distributable dan share premium ordinary. Share premium ordinary. Nah, ordinary share dividends distributable-nya 50 ribu lembar dikalikan 100 ribu, jadinya ada 500 juta. Share premium ordinary-nya 250 juta gitu ya. Kemudian waktu pencatatan, tanggal pencatatan itu entry, dan waktu pembayaran atau penerbitan itu ordinary share dari share dividends distributable-nya 100 juta tuh di debit ya. Nah, pada share capital ordinary. Nah, nah, ini enggak ada. Nah, sekian untuk PTM ke-6 kita. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan salah kata dan mungkin tulisan yang kurang dapat dipahami.
karena kita masih sama-sama belajar dan semoga kedepannya kita bisa dapat lebih mengerti dan memahami. Sampai jumpa di video berikutnya yaitu PTM ke-7 yang akan membahas tentang share splits, return earnings, dan statement position. Oke, sampai jumpa. Thank you.